Wamen bukan ban serep. Ketika sumber daya manusia ditambah, tentu yang diharapkan kinerja sebuah organisasi juga meningkat. Itu karena beban kerja akan terbagi, tugas bisa lebih terdistribusi. Begitu juga mestinya logika yang diinginkan dengan penunjukan 12 wakil menteri dalam organisasi kabinet Indonesia Maju. Urusan beban kerja inilah yang menjadi amanat pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri di kementerian tertentu. Tentu yang harus dirancang ialah beban tugas khusus bagi wakil menteri agar tidak tumpang tindih dengan struktur organisasi lainnya di kementerian, baik itu dirjen, deputi, maupun menterinya sendiri. Wakil menteri mestinya punya kewenangan untuk melaksanakan tugas khusus. Dengan begitu, tak akan terjadi saling sikut kewenangan antara menteri dan wakilnya karena tugas dan fungsi masing-masing sudah diatur. Pembagian tugas semacam itu penting karena tidak bisa dimungkiri penunjukan wakil menteri juga sebagai bentuk politik akomodasi Presiden Jokowi terhadap mereka yang sudah berkeringat mendukungnya. Dari 12 wamen, 5 diantaranya merupakan representasi partai dan 1 orang merupakan elemen dari relawan pemenangan Pilpres. Namun, yang jelas, apapun latar belakangnya, wakil menteri ditunjuk untuk mempercepat atau meningkatkan kinerja pemerintahan. Presiden Jokowi tentu sudah memastikan kader-kader parpol atau relawan yang dipilihnya ialah sosok yang punya kapabilitas untuk mengabdi di kementerian. Pun penting diingat bahwa wakil menteri sama seperti menteri harus meninggalkan kepentingannya. Di kabinet misinya pengabdian, bukan mengedepankan kepentingan golongan atau bahkan pribadi. Tugas utamanya merealisasikan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mereka harus benar-benar tunduk kepada Presiden. Presiden Jokowi mengangkat 2 wamen untuk Kementerian BUMN yang membawahi 140-an perusahaan. Kalau perusahaan yang dikelola sebanyak itu perlu pengawasan, pengontrolan, dan pengecekan. Tepat sekali Presiden memilih 2 wamen dari kalangan profesional yang selama ini berkecimpung di BUMN. Kedua wamen mestinya memiliki kompetensi mendukung kerja menteri. Publik tentu tidak ingin pengisian wamen hanya akan menambah beban anggaran negara. Berkaca dari masa pemerintahan SBY, ada begitu banyak wakil menteri, tetapi keberadaan mereka dinilai tidak selaras dengan peningkatan kinerja pemerintahan. Perlu diingat bahwa saat itu banyaknya wamen justru memperbesar risiko inefisiensi dan konflik. Terkadang ada perbedaan pendapat serius antara menteri dan wakil menteri. Akhirnya, pengambilan keputusan menjadi lebih lamban. Belum lagi, ada kemungkinan terjadinya semacam kompetisi dan perebutan pengaruh antara menteri dan wakilnya, terutama jika menteri dan wamen beda partai. Menteri dan wamen jangan pernah berpikir bahwa jabatan wamen hanyalah ban serep, bertindak saat atasan absen. Wamen harus menjamin roda pemerintahan berjalan optimal. Wamen bersama menteri harus memastikan target-target yang dirancang bisa tercapai. Pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 9100. Sampaikan pendapat Anda berkaitan dengan tema kita hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Sambil kita menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon, kembali kita bahas sedikit saja. Mas Jaka, ini mungkin
bukan Banser. Ya. Tapi dikhawatirkan juga jangan-jangan jadi matahari kembar. Ya. Punya peran yang sama besarnya dengan menterinya. Bagaimana kemudian? Ya, kalau dalam Perpres nomor 60 tahun 2012 tentang wakil menteri itu kan jelas tugas wakil menteri adalah membantu menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan. Dan kedua, melakukan koordinasi pencapaian kebijakan strategis. Artinya bahwa ya wakil menteri adalah pembantu menteri. Artinya mereka harus betul-betul bekerja sesuai dengan visi target kementerian. Artinya dia tidak boleh melampaui kewenangan yang tidak diberikan oleh menteri. Dengan demikian mereka betul-betul bisa mengoptimalkan kinerja kementerian, tidak justru membuat kementerian itu semakin tambun sehingga birokrasinya semakin berbelit-belit. Itulah tantangan yang harus mereka jawab. Padahal kalau kita lihat sebenarnya kan di kementerian itu juga sudah cukup banyak organ-organ yang bisa jadi akan tumpang tindih kalau tidak diatur secara bagus. Kalau di kementerian kan sudah ada sekjen misalnya, sudah ada dirjen misalnya. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan ini harus betul-betul diselaraskan, harus dipilah secara tegas sehingga tidak terjadi tumpang tindih nantinya. Tapi kalau melihat komposisinya nih, Mas Jaka, ini kan ada yang dari kalangan profesional, ada yang sudah latar belakangnya juga kita juga sudah tahu, tapi ada juga yang kemudian latar belakangnya agak sedikit berbeda dengan kemudian tugas yang akan diembannya di kementerian. Ada tidak kemudian potensi itu sebetulnya? Iya, sebenarnya posisi wakil menteri itu bisa sah ya, artinya ada payung hukumnya, ada di undang-undang kementerian, kemudian dijabarkan di PP dan Perpres. Tetapi yang paling penting jangan mengada-ada. Artinya bahwa ketika sebuah kementerian tidak perlu ada wakil menteri, ya jangan dipaksakan hanya karena untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu. Inilah yang selama ini dipertanyakan oleh publik, termasuk dalam pemilihan wakil menteri, 12 wakil menteri. Kalau kita lihat dari 12 itu kan 5 dari profesional. 7 diantaranya dari partai politik dan tim sukses, 1 lagi dari relawan. Inilah yang harus mereka jawab, artinya bahwa mereka betul-betul ditunjuk berdasarkan kompetensi, bukan karena alasan politik. Inilah yang harus mereka tunjukkan. Dan kalau mereka bekerjanya seenaknya, bekerjanya tidak serius, apalagi dia tidak mampu, ya itu justru akan membuat nama Pak Jokowi tercoreng dalam hal ini. Publik pasti melihat dan mengontrol begitu ya, Mas Jaka ya. Kita akan sapa dulu Pak Mauhalizar dari Aceh yang akan menyampaikan pendapat mengenai tema kita pada hari ini. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Mauhalizar. Jokowi memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan mempunyai keberanian untuk menekan setiap menteri dan wamennya melakukan sesuatu sesuai dengan ritme dan visi misinya. Dan Jokowi juga sebenarnya ahli strategis, seperti pengharusan menteri dan wamennya menandatangani fakta integritas yang disertai dengan statement keras Jokowi menegaskan siapapun menteri dan wamen yang tidak melakukan ini, atau melakukan hal ini, saya pastikan akan saya copot, katanya. Ini sebuah keberanian yang luar biasa. Kemudian Jokowi Amin beserta tim juga telah melakukan hal yang luar biasa dengan keberaniannya beda dalam hal pengangkatan menteri dan wamen. Tidak semua manusia mampu sebenarnya melakukan hal ini. Dan menurut saya, penempatannya sudah sangat sesuai. Bahkan penempatan Makarim sebagai Menteri Pendidikan, menurut saya, hal ini hanya bisa terjadi dengan hidayah dari Allah. Bila tidak ada hidayah, hal ini pasti tidak akan terjadi. Baik, terima kasih Pak Mauhalizar dari Aceh atas pandangan Anda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Jaka, apakah cukup dengan menandatangani fakta integritas
Presiden Joko Widodo bisa memastikan bahwa menteri dan wakil menterinya juga berperan secara maksimal? Dan kemudian pertanyaan terakhir saya, Mas Jaka, bagaimana kemudian publik bisa memantau wakil menterinya bekerja dengan baik atau tidak? Ya, saya pikir selama ini fakta integritas sudah sering lah ya. Setiap ada pejabat baru biasanya kan menaikkan fakta integritas, tapi yang paling penting adalah pelaksanaannya nanti ketika mereka menjabat. Dan kemarin sudah dilantik 12 wakil menteri ini, artinya bahwa ya mereka harus betul-betul dipantau, baik itu oleh presiden dan wakil presiden, baik itu oleh menteri-menteri yang membawainya atau menteri koordinator yang juga terkait dengan bidang yang mereka emban. Artinya bahwa jangan sampai pemilihan wakil-wakil menteri ini hanya bisa memberikan beban tambahan bagi negara, karena kan apa yang mereka dapatkan cukup besar ya, gaji mereka misalnya 85% dari penghasilan menteri, kemudian juga mendapatkan mobil dinas maksimal 800 juta, kemudian juga mendapat tunjangan perumahan 15 juta per bulan kalau tidak salah. Itu kan sebuah nilai yang tidak sedikit kalau kita lihat kita bandingkan dengan kebutuhan rakyat belakangan ini. Artinya mereka harus betul-betul menunjukkan bahwa mereka ada memang perlu diperlukan, bukan hanya sekedar ada, bukan hanya sekedar bagi-bagi kursi, dan bukan hanya sekedar yang penting punya mendapatkan jabatan setelah sebelumnya berkeringat, kan istilahnya begitu. Apalagi kalau kita lihat kan visi Pak Jokowi itu cukup berat ya. Artinya dia akan menanamkan fondasi untuk 2045 kita menjadi negara ekonomi terbesar 5 besar dunia. Kemudian juga strateginya pun sudah dirancang, ada 5 strategi. Kemudian juga kemarin ketika memberikan arahan kepada para wakil menteri juga sudah detail. Artinya sebenarnya sudah ada panduan yang bagus, tinggal para wakil menteri aja untuk betul-betul merealisasikan target-target tersebut. Baik, Mas Jaka, terima kasih. Selamat pagi ya. Sama-sama. Dan bisa Menteri dan Wamen jangan pernah berpikir bahwa jabatan Wamen hanyalah ban serep yang bertindak pada saat atasan absen. Wamen bersama dengan Menteri harus memastikan target-target yang dirancang bisa tercapai. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media. Selamat pagi.